Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, untuk kita sama-sama merenungkan dan merenungi satu ayat firman Tuhan ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala pemberian, atas segala apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Di malam hari ini Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu ini tidak pergi berlalu. Kiranya setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu ini menjadikan dia pedoman hidup, agar firman-Mu ini terus-menerus terngiang-ngiang di setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom, baik, selamat malam. Pada malam hari ini saya mengucap banyak syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Pada malam hari ini, renungan singkat kita ini, saya akan membahas tentang apa arti dan kata Alkitab tentang masa depan. Di malam hari ini kita membahas tentang masa depan. Nah, apa itu arti masa depan? Mari kita sama-sama buka dalam kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Mari sama-sama kita baca. Amsal pasal 23 ayat 18. Firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pada malam hari ini, firman Tuhan menjelaskan bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Mungkin ada di antara kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di antara kita pasti ada yang cemas dengan masa depan, ragu dengan apa yang akan dia gapai, dia capai, bahkan ragu dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Bahkan dia cemas, bahkan cemasnya itu membuat dia hidupnya tidak tenang. Hidupnya terus merasa kesusahan karena memikirkan masa depan. Pada malam hari ini, saya ingin kita merenungi ayat ini. Ini bukan sekedar tulisan, ini bukan sekedar huruf. Namun ini kalimat Tuhan, firman Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tuhan berfirman, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang asalkan kita percaya kepada Tuhan, asalkan kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau ke depan, kita tidak tahu. Namun yang lebih tahu adalah Tuhan. Tuhan yang memegang setiap kendali hidup kita. Tuhan akan mempromosikan teman-teman, Bapak Ibu, asalkan kita setia kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang dunia yang bimbang, ragu, masa depannya seperti apa, hidupnya ini seperti apa. Tidak sadarkah kita bahwa kita punya Tuhan? Kita punya Allah yang selalu menyertai dan menolong kita. Kepada siapakah kita berharap? Bukankah Tuhan? Bukankah Tuhan kita berharap? Mari kita renungkan ayat ini. Di situ dengan jelas. Kita jangan seperti setiap orang atau setiap orang-orang siapapun dia. Coba kita berpikir dan melihat hidup dan tingkah laku mereka.
Ada yang iri kepada orang lain karena masa depan apa yang dia capai, apa yang dia impikan itu tidak tergapai. Karena apa? Dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di malam hari ini saya ingin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adik kakak, teman-teman, dimanapun kalian berada, saya rindu jangan kita khawatir dengan masa depan. Tuhan berkata masa depan sungguh ada. Tuhan berkata jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu tidak akan pernah membiarkan engkau ditimpa masalah. Bahkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dicobai melebihi batas kekuatanmu. Tuhan tahu isi hati kita. Bahkan kata-kata kita yang tidak kita keluarkan dari bibir, namun kata-kata kita yang terpendam dalam hati, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan lebih lagi, lebih dalam, Tuhan mengenal bahkan lebih dalam hati kita ini. Tuhan tahu. Hidup kita ini sia-sia. Jangan kita cepat menghakimi Tuhan karena masa depan kita tidak tercapai, lalu kita menghakimi Tuhan. Kita bilang Tuhan jahat, Tuhan begini begitu. Tuhan tidak pernah mendengar doaku, Tuhan tidak pernah mendengar seruan hatiku. Engkau salah, Bapak, Ibu, teman-teman. Mungkin ada kita yang berpikir seperti begitu. Namun pikiran kita tidak melebihi pikiran Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tuhan lebih tahu segala-galanya. Makanya kita jangan seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Kita hidup, kita perlu Tuhan. Andaikan saja kalau Tuhan tidak di pihak kita, bagaimanakah lagi hidup kita? Kita pasti binasa. Kita perlu tuntunan seorang kasih sayang dari Bapa. Itu Bapa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang menyertai dan menolong kita. So teman-teman, jangan pernah khawatir dengan masa depan. Masa depan ini sungguh ada. Harapan teman-teman tidak akan hilang. Harapan Bapak Ibu tidak akan hilang. Asalkan Bapak Ibu dan teman-teman, saudara-saudari berharap kepada siapa? Sudahkah kita berharap kepada Tuhan? Tanyakan dalam setiap pribadi kita. Apakah kita sudah berharap kepada Tuhan atau belum? Mari saya rindu kita berharap kepada Tuhan. Masa depan, apapun yang kita rancangkan, libatkan Tuhan. Maka engkau akan melihat tanda-tanda dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Salam dari saya, Yuksken Kawair Batin. Saya rindu membagi dan sharing firman kebenaran Tuhan ini. Mari sama-sama teman-teman, sebelum kita menutup ini, kita berdoa dalam hati dan pribadi kita masing-masing. Saya luangkan waktu 1 menit. Tanyakan itu dalam hati kita yang paling dalam. Dan lubuk hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Tanyakan, apa hidupmu ini berarti di mata Tuhan? Apakah hidupmu ini sedang diproses oleh Tuhan? Mari doakan dalam hati kita.
Amin. 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 Salam bagi kita semua. Haleluya. Amin.